Selamat malam di Tokonoma. Kita mau ngadain apa sih? Ngobrol-ngobrol aja, intim. Sama teman-teman kita di sini ada Ruben, Hibis Depok. Ada Om Domi dari Mafioso Film. Ada Alif, freelancer, jadi tukang kopi sekarang. Setengahnya tuh kopi mulu ya. Dan sebelah saya Fotografer, musisi, barista. tukang foto lubang jarum. Sendiri? Dan saya mas-mas biasa. Tadi opening dari mas-mas biasa, Alex, yang nampaknya sebentar lagi mau menikah ya kan? Amin. Yang akhir-akhir ini dia lagi dikirimin bihun nyemek. Bihun nyemek. Terus apa lagi Ben? Biasanya menunya apa? Sekarang udah ganti ya? Puding. Sekarang lagi nggak ada. Kemarin apa ya terakhir dia makan ya tuh? Kerikil goreng kali. Pempek terakhir Oseng keong nih. Cangkangnya doang. mending kayak bekicat Dicot. Kita topik sekarang fotografi gimana like menurut lu? Oke nggak? Kebetulan dalam waktu dekat ini Orang gue belum nanya promo, lu promo. kan udah ya. Kan langsung oke. Promo aja lu. Kan nyambung pelan-pelan. Sekalian dah. To the point aja. Makin malam makin nyemek. Kita punya perkumpulan namanya Frame and Friends. Coba terus kolaborasi dengan Was and Burn mau ngadain acara tentang kamera analog. Di situ ada pameran dan ada presentasi karya dan ada talk show. Jadi di tanggal 21 Maret dan 29 Maret hari Minggu. Itu acaranya ngapain aja, Lek? Acaranya di situ banyak, kita ada presentasi karya. Jadi ada teman-teman yang bakal presentasiin proyeknya pas dia gunain analog. Bisa karyanya berupa desain, foto story atau macem-macem lah. Nanti ada pameran karya juga yang berupa wet print dan digital print. Abis itu dilanjutin ada talk show dari teman-teman yang udah pengalamannya lumayan lama dari dunia kamera analog gitu. Berarti bakal seru-seruan ya di sana. Seru-seruan. Kita di Tokonoma. Ini tempatnya bakal jadi tempat pameran dan diskusi. Diskusi di sini ya, pameran diskusi. Jadi konsepnya adalah merayakan ulang tahunnya Was and Burn. Kebetulan FNF juga berpartisipasi gitu. Partisipasi. Pokoknya dateng lah. Ada acara musik-musiknya nanti. Jadi kalau nanti ada yang mau submit karya kemana tuh? Yang mau submit karya tinggal cek Instagramnya Frame and Friends. Susah. Gue lupa, kayak kebalik apa ke depan tuh. Terus habis itu Friends and Friends atau Friends and Friends? Frame and Friend atau Friend and Frame ya? Nah itulah pokoknya ya. Cek Instagram di sini nih. Biar si Bres ngedit di sini Instagramnya. Baru sadar gue anjir. Dia ngedit di sini. Udah, nggak usah 2 kali. Di sini ada foto selfie. Apaan? Nggak ada. Gede banget kan? Ini. Yang gue tangkap nih ya, acaranya bakal ada presentasi karya dari teman-teman. Nanti tinggal disubmit aja. Infonya ada yang di sini itu kan tadi. Di sini lagi. Ya, nanti pokoknya. Tapi Om Domi di sini nih. Kita nongol. Terus ini kira-kira teman-teman pada ikutan nggak nih? Ya bantu nyiapin acara, modal ini doang sih, ngomong-ngomong aja. Udah ketemu sama teman-teman yang mau bisa diajak kolaborasi. Semua sih udah beres, tinggal menunggu partisipasi dari teman-teman yang mau submisi aja nih. Gue lagi boker di telepon namanya. Gak enak kan Ben, bagi kamera Ben. Oke. Kocak nih. Gue mau kasih Nisika, anjir. Masa? Kalau gue apa? Cuman ngeramein aja. Iya, bantu-bantu. Kalau ide-ide juga, kalau ada ide open aja kita kan. Acaranya kalau gue sih ntar paling orang lapangan beres-beresin Sama doang. rencana mau main musik tuh. Gangdut and bass kan? Iya benar. Keren tuh. Andy ternyata gangdut and bass ya. Saya gini. Karena
Acaranya oke lah kayaknya. Ya. Datang makanya datang. Pokoknya jaga sendal lah gitu. Pokoknya semuanya jaga sendal. Jaga sendal. Ribetan pas itu. Ini kurang ini ya. Kita pakai walkie-talkie ya. Iya pakai walkie-talkie. Gini walkie-talkie. Kira ini kayak orang gila. Tuh ada mobil masuk satu tuh. Kadang kita nggak sadar ya, kenapa kita suka fotografi. Awalnya tuh gimana, gua aja sendiri agak lupa gitu. Handphone baru nih. Sebenarnya sih sebagai pelarian aja. Selama jomblo. Galau terus dipindahin ke hal yang positif, terus ada hobi fotografi udah lama pengen, jadi difokusin ke fotografi. Iseng-iseng sih sebenarnya. Sejak kapan tuh? Lek? Ya baru-baru ini sih 2 tahun yang lalu lah kira-kira. Berarti lu termasuk berbakat ya, kurang lebih. Iya nggak sih? Gue percaya 2 abad yang lalu kalau masalah. Highlander kali gue. Mungkin umur nggak? Kalian tuh. Apaan? Ya nggak mati-mati orang. Abadi. Setrum rakyat listrik hidup lagi. Rakyat listrik. Lu mesti belajar Ben, Highlander, terus Airwolf, Megaver. Ini dari zaman Nabi tuh si Highlander itu. Nabi lu kali. Yang mobil super apa yang hitam? Naik rider. Highlander, Mobil bisa ngomong, bukan pulang doang. David Hasselhoff tuh anjir. Gue kadang suka apa ya Baywatch anjir. Pamela Anderson. Yang anuanya itu. Dulu opening itu sambil slow motion. Bukan bunga ketebung. Bukan bunga ketebung. Dari mana ada udah sensor mulu sih suka di sensor. Lagi ngajak. Banyak centai ya. Suka di sensor. Anjir gua. Lagi mandi sih suka di sensor. Padahal mandinya tuh di bak kan nggak kelihatan cuma pakai doang. Kalau dulu di bioskop banyak tuh film-film yang posternya lukisan kan. Malam penuh gairah. Akibat Bergaul dengan Alek. akibat pergaulan bebas. Sally Marcelina. Iya. Itu yang bulu keteknya banyak. Yang tiba-tiba Eva Arnas. Zaman lu apa sih filmnya? Ria Ricis. Ruben udah punya hoodie Atta dia kayaknya. Ini masih turunannya Highlander tuh. Halilintar kan. Yang nggak tahu Highlander nih cuplikannya. Edit mulu gue ntar. Tapi seru tuh dibacain ya. Sena aja pakai gitu nggak bisa. Anjir Sena. Pacarnya Hercules. Melempar pion gitu. Sena pacarnya Hercules. Padahal pakai bajunya gitu aja dia kan nggak disensor bodo amat. Tapi kita nggak. Tuan rezeki banget apa? Tapi kitanya nggak nafsu biasanya Dulu nggak biasanya. yang parah, yang dulu yang parah tuh telenovela Cipokan bebas banget. Iya benar. Apa sih? Udah sampai minter-minter Cipokan. Iya benar di dulu. Saya Mercedes satu lagi ada kok. Esmeralda. Cipokan melintir-melintir sekarang. Cipokan Kenapa sih gini? Kalau cowoknya Jose Armando ya apa ya? Eranya Ruben tuh acara yang La TV itu yang malam yang Komedi nakal. Komedi ayam jago ya. yang kalau lagi mau nyium nyosor. Tiba-tiba nggak kena gitu aja kepleset. Yang mbak-mbaknya semok-semok, yang lakinya yang culun-culun, yang botak lah inilah. Apa ya? Gue sebenarnya dari ketidaksengajaan juga waktu itu kayak lagi jenuh sama tugas-tugas kampus terus. Hah? Handphonenya baru? Ini handphonenya baru. Handphonenya baru sih. Gue malas ngekat kocak. Gue malas ngekat anjir. Enggak anjir ngomong.
dari zaman SMA tuh gue kayak suka moto aja gitu dulu, pakai tustel pocket digital gitu. Terus tahun yang lalu lah kurang lebih tuh jenuh sama tugas-tugas kampus, terus iseng aja nyari tentang foto tentang motret. Terus kalau digital kan budgetnya gede tuh. Terus gue anak kosan kan. Anak kosan jadi Masih turunan. turunan apaan? Kencing besi anjing. Jadi kalau ada Terus ya udah nemu Yoko ya? nemu aja gitu kamera analog, terus ya ketemu sama orang-orang yang Agak nggak jelas ya. rada nggak jelas ini, jadinya ya lebih mendalami lah. Gue lagi dengerin Yoko tadi. Yoko ya sama mana kan? Bibi siapa namanya? Bilung. Kondor ya? Yoko kondor kan? Yang dibahas. Pas suka fotografi, pelarian aja kali ya. Pelarian dari rutinitas sehari-hari. Kan gue ngedesain, nggak ada hubungannya sih sama fotografi. Kan fotonya udah difotoin orang. Lu gak mau nyoba pakai foto lu sendiri gitu di desain? Nggak ada budgetnya kayaknya kliennya. Jadi gini, Suaranya dia enak-enakin gini ya. ya kan gue jualan. Sekarang. Kamera mana kamera nih? Itu dua. Ntar gue kesana nggak direkam. Pala gue doang di belakang gini. Males gue. Gue awalnya suka musik. Gue suka main musik. Terus setiap gue dengerin musik tuh pala gue. Gue jadi kayak ada bayangan visual gitu. Tergantung progresi musiknya. Misalnya musiknya lagi. Musik kan hampir sama tuh. Kayak sebuah movie ya kan. Ada klimaksnya, ada intronya, ada twistnya kan. Nah itu di kepala gue langsung kebayang tuh. Gue bikin visualnya kayak apa gitu. Dari situ gue belajar fotografi, bikin video segala macam. Pertama ngedit karena belum sanggup beli kamera kan. Terus ngedit pakai PC dikit-dikit di upgrade. Lama-lama gue belajar dari ngedit dulu baru belajar fotografi. Kebalik. Bukan dari fotografi kan? Bukan. Kebalik lu ya? Jadi dulu gue punyanya tuh style, punyanya apa. Dulu sempet belajar fotografi zaman masih kuliah, SMA kuliah gitu. Cuman kan masih pakai film. Salah gue. Ketahuan kan umurnya? Salah gue. Ketahuan kan umurnya? Tapi nggak ada passion di situ dia. Karena nggak itu udah era perpindahan digital kan. Jadi kamera digital masih mahal. Terus akhirnya gue jadi malas belajar fotografi kan. Karena SMA 8 berapa mas? gue jauh sama Alek yang jelas. Tuan Alek. Kurang lebihnya gitu. Gue dari musik dulu, terus setiap gue dengerin musik, gue punya sebuah imajinasi. Dan imajinasi itu karena gue nggak bisa ngelukis, ya akhirnya ya media pelariannya lewat foto dan video itu. Sampai sekarang gue masih selalu gitu. Setiap dengerin musik, gue selalu pengen bikin sesuatu gitu. Mengekspresikan apa yang ada di kepala gue gitu kan. Sebenarnya gue mulai fotografi itu ada masa satu titik ketika pekerjaan profesional gue cukup stressful dan membosankan. Gue waktu itu izin sama istri gue sih, gue pertama kali beli di digital malah. Dulu waktu zaman kuliah gitu gue buat beli digital yang kayak Canon atau Nikon yang entry level, gue gak punya duit. Gitu. Terus gue kerja, mau mulai lagu main, gue minta izin istri gue boleh nggak, akhirnya gue ke digital. Setelah digital nggak berapa lama akhirnya gue menemukan sesuatu yang berbeda di analog fotografi, akhirnya gue ke analog fotografi sih. Tapi gini, fotografi itu bukan pelarian sih, karena gue suka dengan pekerjaan gue. Tapi biar nggak terasa membosankan ya, lo harus punya alter ego gitu, yang di luar dari kerjaan lo sehari-hari. Dan kebetulan gue memilih dan mendalami fotografi, karena kalau lo nggak punya kalau nggak punya alter ego, biasanya sih stresnya tuh makin tinggi. Nah ini cara gue buat menangani stressful di pekerjaan gue sih. Pemicunya itu ya karena gue waktu itu suka aja prosesnya. Karena kalau proses fotografi itu ya lu saat lo motret sama hasil tuh bisa beda. Jarang yang sama sih kalau gue ya. Walaupun lo pakai digital pun bisa beda kadang-kadang. Jadi lu mikirnya gini,
lu hasilnya begini, itu aja sih. Suka prosesnya aja. Lebih lagi terus gue ketemu sama fotografi alternatif tuh lebih parah lagi, jadi lebih suka prosesnya itu. Media fotografi alternatif tuh banyak sih kalau sebenarnya banyak banget. Jadi tuh kalau sekarang mungkin dibilangnya alternatif itu dia kebanyakan ngambil fotografi yang ngambil di zaman dulu gitu. Padahal sih sebenarnya bukan itu. Kalau itu old fotografi sebenarnya, tapi sekarang dimasukinnya ke alternatif. Setiap era punya alternatif ya. Sebenarnya itu. Cuma Sebenarnya konsep fotografi kan sama aja. Sama Cuman aja. medianya mungkin yang beda. Medianya. Dulu mungkin masih pakai film atau media lain plat. plat, daun. Sekarang udah bentukannya namanya CMOS. Medianya udah beda, medianya beda. Sekarang kebanyakan alternatif itu yang nggak pakai sensor malah dipikir ya. Ya orang kepikirannya kayak gitu. Jadi saat lu bikin fotografi misalnya nggak pakai, gue nyetaknya beda nih, atau kamera gue beda, itu dibilangnya alternatif. Padahal tuh bukan, tuh Pakai batu gitu. Iya, misalnya pakai batu dia dipapak. Sebenarnya bukan. Tapi ya alternatif sih kalau kata gue sih yang lu sebisa mungkin menggunakan media yang nggak orang lain nggak kepikiran lah. Ya, gue paham. Fotografi alternatif adalah fotografi yang di luar mainstream, berarti gitu kan? Bukan berarti kalau teknik lama fotografi itu bukan berarti itu fotografi alternatif, bukan kan? Kalau kayak gitu, mungkin media film ini bisa jadi alternatif juga setelah berapa tahun kemudian. Ya. Padahal sempat ada talk show-nya sama Homer Haryanja ya. Dia fotografer, dia malah punya insight gini. Sekarang tuh orang nggak butuh kamera. Orang tuh cuma pakai handphone, lu videoin, set. Nanti lu cuman tinggal memotong satu momen di mana satu frame. Ide itu sebenarnya gue udah muncul sejak keluar kamera video dengan format 4K. Misalnya gue motret prewed, udah gue bikin video aja terus set, terus nanti pilih. Kalau sekarang sih yang gue lihat sekarang handphone kayak yang udah high end kayak S20 yang ultra, yang iPhone-nya kayak Ruben, yang Xperia yang baru, semuanya udah harganya hampir sama dengan kamera baru. Itu menurut gue sekarang perangnya fotografi adalah dengan smartphone. Sebetulnya ya, konsep gue tidak ingin menghasilkan, bukan tidak ingin ya. Gue punya secara finansial kuat, lu bisa berkarya sesuai dengan apa yang lu mau gitu. Jadi untuk jadi fotografer yang dikenal dengan karakternya misalnya, itu kan nggak mudah. Artinya karakter lu tuh belum tentu diterima banyak orang gitu. Lu harus masuk ke mainstream dulu untuk menghasilkan uang. Kalau mau hidup dari situ maksud gue. Sebenarnya itu yang bikin mengecilkan fotografer sendiri sih, menurut gue. Betul. Kalau menurut gue ketika lo konsisten dengan, gue mau nggak bilang harus idealis, sebenarnya idealis ya gitu. Iya. Cuman maksud gue kalau misalnya nggak sesuai sama konsep lo nggak nyaman juga dengan permintaan klien lo, kenapa nggak dipenuhin atau lo tolak? Gitu. Kita nih buat gue lo menghasilkan seni yang bagus gitu. Kalau seninya lo sesuaikan sama standar yang bukan seni yang menurut lo bagus, sayang aja. Keahliannya sayang kok menurut gue. Nggak gampang maksain karakter foto kita ya, atau idealisme kita ke si klien itu. Itu perlu kayak pendekatannya itu perlu ya caranya beda lah gitu. Gue pengen punya sesuatu kuat secara finansial di luar fotografi gitu. Tapi gue masih nyemplung di dunia fotografi. Jadi gue punya karakter sendiri, ada klien yang mau dengan karakter gue, ya udah, gue terima. Sukses tuh secara finansial menurut gue konsisten terhadap apa yang lo lakukan. Kalau lo masa tuh nggak akan menghasilkan karya yang bagus, kenapa? Maksudnya tolak aja. Lo tetap konsisten dengan lo yang dengan idealis lo gitu. Kayak contohnya kayak Jonathan Canlas gitu. Sampai sekarang orang nyari dia buat foto keluarga, buat foto pre-wedding, buat foto wedding. Jadi menurut gua emang lo harus konsisten dengan apa yang lo percaya. Begitu lo merendahkan standar lo, Itu akan bakal merubah standar lo. Kayak lo bikin video menurut gua bagus. Tinggal lo konsisten aja. Serius nih, lo tinggal konsisten. Lo jalan-jalan aja, keliling komplek. Konsisten jadi mas-mas biasa, coba sekarang terbukti kan? Biasa aja. Terbukti biasa ya itu yang dicari ya. Itu yang penting konsisten. Biasa aja Kan nih film nih kayaknya harganya udah gila-gilaan nih. Ini emang harganya emang dari pabrikannya naiknya signifikan sih.
Kira-kira kedepannya gimana nih dari sisi masing-masing nih, mau mencoba ke media lain atau berhenti sejenak atau tetap gaspol? Masih ada Nera CP3. Dengan Linknya ada di sini nih. dengan fenomena harga film yang naik lumayan banyak dari distributornya Om ya, dari pabriknya malah ya. Itu membuat kaget juga sih. Tapi untuk yang suka ya udah hobi, masalah harga sih biasanya jadi masalah ya. Jadi masalah. Kesel banget gua. Udah mikir Enggak, kadang malah nggak jadi masalah sih. Kadang-kadang bisa lah. Jadi agak cari uangnya lebih banyak aja intinya. Terus mungkin kalau mau hemat-hemat disambi-sambiin sama main digital gitu ya kan. Pendapat soal harga film yang mulai naik, kalau gue sih Salah kan gue sultan. Rolex Sandro. Amin ya Allah. Ini lagi pakai Rolex nih. Enggak, santai. Nera masih ada CP3. Linknya di sini. Di sini dong Mas. Enggak sih, kalau gue apa ya? Gue jujur sih, gue kalau belakangan ini lagi bosen, lagi apa ya? Jenuh lah motret analog, jadi kebanyakan pakai digital. Tapi nggak 100% gue tinggalin juga, gue tetap motret analog kalau misalnya momennya lagi pas. Contohnya kayak kemarin pas lagi malam Imlek itu gue masih pakai analog gitu sih. Tapi kalau misalnya tentang harga film naik, tergantung konsistensi aja sih. Kayak lama-kelamaan yang cuman iseng doang nggak bakal bertahan. Gue sih lebih ke ini aja sih. Sekarang kalau gue solusinya lebih ke sikap kita sih. Sikap kita pakai film sebetulnya. Kayak lu harus bisa membatasi film itu buat motret apa gitu. Yang menurut lu momen itu cukup penting untuk diabadikan, ya udah pakai film aja. Menurut gue gitu. Mau itu fotonya jelek bagus itu urusan belakang ya. Lu pakai film mau motret tapi jelek itu urusan masing-masing. Gue nggak peduli itu, tapi yang menurut lu sendiri itu momen harus diabadikan apa enggak gitu. Menurut gue gitu sih. Sikap kita sih yang harus dirubah. Itu. sebenarnya harga film mahal atau enggak sih ya tergantung kitanya. Kalau emang kita udah pengen pakai film pasti dibeli sih kalau kata gua. Dibeli ya pasti. Cuma mungkin masalahnya stoknya aja bakal ada terus apa enggak gitu. PR di situ. Nah kalau bisa ya lu cari alternatif yang lain. Nyemak apa sih? Enggak tahu. Emang tuh kuahnya becek kental gitu. Kayak muka lu nyata. Solusi jujur sih bingung. Karena kalau gue lihat sih distributor di Indonesia tinggal dikit ya yang serius-serius untuk supply film. Dulu 2-3 tahun lalu banyak banget yang indie masuk, sekarang paling cuman 1-2 yang emang beli dari luar. Sebenarnya sih paling enak ya kalau bukan gue nggak bilang bikin kartel sih, tapi orang-orang yang supply film itu duduk bareng, diskusi bareng, jalan mana yang paling murah untuk bisa supply. Kita patungan, kita duduk, entah tuh bentukannya patungan, koperasi. Iya kayak koperasi gitu. Itu harus banget. Kalau nggak dibikin gitu, jalan sendiri-sendiri, kedepannya mati. Nah itu yang kalau bisa sih, kalau ada suatu ide atau diskusi yang bisa duduk bareng, gimana cara dapat reasonable film. 225 beli Nera dapat 7 roll guys.